Jikalau sosok yang masnya cerita itu adalah sosok Suanggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Horror Voice, dan ini adalah cerita ke-25 di channel ini. Bersama gue Aldi, dan di sini gue akan bercerita tentang cerita dari ujung timur Indonesia ya. Jadi cerita ini tuh dari Papua sana, dan cerita ini tuh dikirim sama kawan gue ya. Jadi kawan gue ini tuh punya cerita, tapi ceritanya tuh dari tetangga di rumahnya sana. Jadi tetangga dari temen gue ini tuh punya sepupu. Nah, sepupunya ini itu punya suami, dan suaminya itu kerja di Papua sana. Dan pasangan ini gitu dulunya tuh belum punya anak ya. Jadi si suaminya dinas ke Papua, terus selang 1 bulan nanti baru balik lagi ke rumah nengokin istri. Itu selama seminggu, nanti setelah seminggu itu balik lagi, seperti itu. Nah, singkat cerita, si Mas ini itu punya anak. Nah, otomatis kan nggak bisa ditinggal ya. Anaknya udah lahir, dan anaknya tuh udah bisa jalan ya. Jadi masih kecil lah, masih berapa tahun gitu, tapi udah bisa jalan. Nah, jadi kan ya nggak mungkin lah ditinggal terus kayak gitu kan. Dan alhamdulillahnya si Mas ini tuh udah mungkin naik tingkat di kerjaannya, jadi dikasihlah suatu rumah dinas di sana. Jadi kan kemarin tuh masih mes ya, kemarin tuh masih mes, dan sekarang itu dikasih rumah dinas di sana, di daerah Manokwari ya, kayak gitu. Nah, singkat cerita, istri sama anaknya dibawa oleh si Mas ini. Nah, sampai di sana pakai pesawat, dan sampai di sana pun baik-baik aja, dan sampailah itu di suatu rumah dinas. Jadi di sana itu ada kayak komplek perumahan, dan itu tuh komplek perumahan itu semuanya rumah dinas. Semuanya rumah dinas dari suatu perusahaan yang si Mas ini tuh kerja di sana. Nah, akan tetapi rumah dinasnya ini tuh enggak di jantung kota Manokwari ya, tapi masih di daerah Manokwari, tapi ini agak ke pedesaan ya, agak ke pedesaan. Jadi belakang rumah dinas ini tuh udah hutan kesananya, jadi nggak ada komplek-komplek warga, itu nggak ada. Jadi belakang itu hutan, dan rumah dinas ini tuh masih baru tahap pembangunan. Jadi rumah dinas si Mas itu tuh udah selesai dibangun dan udah ditinggali kan. Dan samping kanan, samping kiri, di depannya itu ada beberapa rumah dinas yang masih dibangun. Tapi juga di perumahan dinas itu si Mas ini tuh banyak temennya. Jadi banyak para pegawai yang udah menempati rumah dinas itu, dan kebanyakan itu mereka itu berasal dari Pulau Jawa. Juga si Masnya ini dari Pulau Jawa beserta istrinya, seperti itu. Dan hari-hari dilalui seperti biasa. Dan selang 1 minggu, jadi di belakang rumah dinas ini tuh kayak ada halaman ya, halaman nggak cukup lebar, tapi halaman untuk yang biasanya itu untuk jemur pakaian. Nah, di sana itu kan
dikasih pagar yang itu langsung menuju ke hutan, dan pagarnya ini tuh terbuat dari kayu dan kayak apa ya, seng terus dikasih kayu ya, jadi dipaku kayak gitu. Jadi pagarnya pagar seng. Nah, pada hari itu sengnya ini tuh di bagian bawah itu jebol, dan setelah si masnya ngecek ini tuh ternyata lubang dari jebolan itu tuh dari babi hutan. Dari babi hutan yang mungkin cari makanan, yang namanya hewan liar lah, seperti itu kan. Nah, ditutuplah si lubang tadi itu dengan batu ya, dengan batu-batu terus ditumpuk untuk itu sementara, karena si mas ini tuh belum sempat benerin karena kan sibuk kerjaan, jadi belum sempat benerin. Nah, setelah dari sore hari itu keesokan harinya masih seperti biasa, masnya bekerja di perusahaan, istrinya ngurus anak di rumah, terus sore hari si mas pulang, terus gantian ngomong anak kayak gitu kan. Dan anak itu kan masih kecil, baru senang-senangnya jalan lah, seperti itu. Nah, 3 hari dari kejadian lubang itu dirusak karena babi hutan, jadi 2 malam berikutnya, jadi kan mereka itu tidurnya itu satu kamar. Jadi posisinya si mas ini tidur di pojok dekat tembok, dan tengah-tengah anaknya, dan istrinya itu ada di samping anaknya. Jadi anaknya ada di tengah-tengah dan istrinya itu yang dekat pintu. Nah, malam-malam mereka tidur itu udah lelap ya, masnya capek kerja, juga istrinya juga lelah, anaknya udah tidur. Mah tidur aja mah, ya tidur. Nah, si mas ini kan tidurnya tuh ngadepnya ke atas ya, kalau istrinya kan ngelonin anaknya. Nah, si mas ini tuh udah tidur aja, dan mas ini tuh kebangun karena ada suara kayak orang teriak, akan tetapi kayak apa ya, ditahan oleh sesuatu. Jadi suaranya mungkin kayak gini, kayak gitu. Jadi dia itu ngedenger ada orang mau teriak kan, tapi ditahan oleh sesuatu. Nah, si mas ini kan dari itu kebangun, suara dari mana ini gitu kan. Lihat dia itu ke tembok, suaranya apa. Nah, waktu si masnya ini tuh nengok ke arah istrinya dan anaknya, dia itu ngelihat, jadi ada sosok tinggi besar dan berbulu hitam, dan sosok itu waktu si masnya ini ngelihat, sosok itu juga ngelihat, dan sosok itu tuh bermata merah menyala, dan sosok itu tadi itu mencekik istrinya. Dan masnya baru ngeh ya kalau suara yang ngebangunin dia tadi itu dari istrinya yang teriak, akan tetapi ditahan dicekik kayak gitu. Dan postur tubuhnya itu mungkin seorang bule atau lebih ya, katanya sosoknya tuh tinggi banget, jadi 2 kali orang dewasa ya, tinggi banget dengan tangan yang besar. Dan masnya tuh melihat itu langsung ngamanin anaknya dibawa, digendong ya, istrinya tuh masih dengan posisi dicekik itu. Dan si sosok tinggi besar hitam tadi yang bermata merah itu berbicara sambil ngeliatin si masnya ini ya, berbicara, tapi si masnya ini tuh nggak tahu apa yang dia bicarakan, apa yang dia omongkan. Jadi kayak nggak jelas aja, kayak mungkin membaca mantra dengan bahasa daerah itu atau gimana lah, pokoknya nggak jelas aja. Nah, si masnya ini posisi dengan
menggendong anaknya ya, masnya ini tuh menuju ke lemari pakaian yang itu ada di depan bed tidurnya. Lah langsung ngebuka lemari itu, terus ada kayak laci kecil di lemari. Masnya ini tuh ternyata itu mempunyai senjata api ya. Jadi ada pistol di sana. Nah, diambillah pistol itu, dan karena si sosok itu tadi masih dengan posisi mencekik si istrinya, dan istrinya udah kayak gelagapan kayak gitu ya, udah kayak minta tolong, terus kayak teriak tapi ditahan. Nah, si masnya ini tuh menembaklah sosok itu. Ditembak, dan satu peluru itu mengenai sebelah kanan dari sosok ini. Jadi sebelah sininya tuh kena dias, dan sosok ini tuh teriak dan itu kenceng banget katanya, teriak seperti orang kesakitan. Setelah itu cengkraman lehernya itu dilepas, dan sosok tersebut itu lari dengan cepat ya. Jadi kayak ya kelihatan seperti orang lari dulu gitu, tapi cepet banget, orang lari cepet. Nah, si masnya ini tuh langsung pada saat itu juga anaknya langsung ditidurin lagi di samping istrinya, dan si masnya ini tadi ngejar sosok itu. Dan ternyata pintu-pintu yang pintu kamar, terus ruang tamu, terus pintu yang mengarah ke dapur itu ternyata yang tadinya ditutup itu ternyata tuh memang sudah kebuka, dan sosok itu langsung buka pintu dan itu menuju ke halaman belakang yang untuk nyuci tadi. Dan masnya itu kan ngelihat di sana kan agak cukup ya remang-remang terang lah. Nah, masnya tuh ngelihat sosok itu tiba-tiba dari yang ukurannya itu yang tadi tinggi ya, mungkin sekitaran 2 meteran itu dia sambil berlari itu semakin mengecil, dan ngecilnya itu sampai kayak anak kecil. Dan sosok tersebut itu lari dan masuk ke lubang yang tadi dirusak oleh babi hutan itu, dan batu-batunya udah disingkirin semua ya. Masuk ke situ, dan sosok tersebut tuh lari, dan suara larinya tuh ya masih kedengar dan menjauh dan hilang. Dan masnya ini tuh heran. Jadi ada jejak larinya ya. Jadi ada jejak larinya, dan itu ada tetesan, dan mungkin itu darah dari sosok itu ya. Darahnya ini tuh bukan berwarna merah, tetapi warnanya itu warna biru. Tapi birunya itu kayak birunya tuh gelap, jadi kayak tinta spidol itu. Nah, seperti itu. Nah, waktu itu masnya itu kan darah apa ini, makhluk apa kayak gitu kan. Langsung itu teriak, mah gimana si Ade gimana. Dan istrinya bilang enggak apa-apa kayak gitu. Astagfirullah. Dan di sana bacalah doa kayak gitu, baca doa pendek sebisanya mereka. Dan masnya ini tuh nutup pintu, semuanya ditutup, dan ya menghampiri anak sama istrinya. Dan gimana sih mah, tadi itu ada apa ya, siapa ya tadi, makhluk apa kayak gitu, apa genderuwo apa gitu. Dan istrinya cerita, jadi istrinya itu tidur, itu dia itu kebangun karena ada seperti suara orang berjalan dari arah pintu menuju ke tempat tidur mereka. Nah, istrinya ngelihat sosok besar itu, dan sosok besar itu langsung mencekik si istrinya ya, seperti itu. Nah, dari kejadian itu mereka nggak bisa tidur, dan anaknya juga kan kebangun karena kan ya ngedenger bapaknya lari, ibunya shock kayak gitu kan. Anaknya setelah ditenangin terus tidur lagi, dan si mas sama istrinya ini tuh nggak bisa tidur malam itu.
Tadi apa ya mah? Masa genderuwo sih mah gitu. Di sini ada genderuwo di Manokwari kayak gitu. Astagfirullah mas, ibu nggak tahu, mama nggak tahu. Sosok apa ya tadi? Tadi masnya ya, nembak kena gitu. Ya kena kayak gitu. Dan waktu ditelusur dan darah yang tadi yang warnanya seperti tinta itu udah nggak ada, hilang. Jadi kan nggak sempat bersihin ya, tapi setelah ditelusur sampai ke belakang itu udah nggak ada. Dan itu posisi udah menunjukkan sekitar jam 1:30 malam, 1:30 pagi, dini hari. Mereka nggak bisa tidur dan istrinya itu mengeluh karena kesakitan di bagian leher ya, karena dicekik itu. Dan si mas ini tadi ke belakang, ke dapur, cari air hangat untuk mengompres, dan si mas sama istrinya nggak bisa tidur malam itu. Ya udah mas, ditanyain coba ke teman-teman masnya, cari orang daerah sini mas, kali-kali aja ada yang tahu. Apa ya? Mama jadi takut. Mama apa sama adik pulang ke Jawa aja ya? Kayak gitu. Sempat ada pikiran seperti itu si istrinya. Dan bentar mah, jangan dulu, kita di sini dulu. Kita kan belum lama di sini kayak gitu kan. Masa langsung pindah ke Jawa lagi seperti itu? Ya udah mas. Nah, keesokan harinya, waktu pagi-pagi dan matahari udah bersinar ya, dan si masnya ini tuh siap-siap untuk bekerja. Setelah mandi dan waktu itu kan sarapan, istrinya itu nyiapin sarapan, makan masakan. Nah, si suaminya ini tuh ngelihat, jadi di bagian lehernya ini tuh ada bercak kebiru-biruan. Jadi kayak ada apa ya, ngecap tangan yang besar, dan itu tuh berbentuk lebam biru di sini. Waktu itu ya, nggak apa-apa kamu mah, ada bekasnya loh. Ya apa mas? Setelah dilihat, oh iya ya, ada ya. Ya udah nanti dikompres. Penting masnya berangkat kerja aja, sambil tanyain mas. Kayak gitu. Mama takut. Nanti langsung pulang ya. Iya mah, nanti papa langsung pulang kok. Gitu. Nggak kemana-mana. Seperti itu. Dan si mas tadi setelah makan berpamitan ke istrinya, terus pamit sama anaknya, dan masnya itu pergi ke tempat kerja dengan was-was karena meninggalkan istri sama anaknya di rumah ya, sendirian. Jadi nggak ada masnya ini. Sampai di tempat kerjaan, bekerja seperti biasa, dan waktu jam istirahat, masnya ini tuh tanya ke salah satu apa ya disebutnya, bawahan yang itu dari orang situ ya. Jadi kayak apa sih ya, yang suka bebersih ya, mungkin tukang kebun perusahaan itu, karena itu orang situ ya. Masnya ini tanya waktu istirahat itu kan di kantin, Pak, saya mau tanya pak. Iya deh, apa? Dan si mas ini cerita, jadi saya tuh tadi malam tuh gini pak, istri saya gini seperti itu. Dan bapak tadi itu bercerita, jikalau sosok yang masnya cerita itu adalah sosok Suanggi. Jadi dengan perawakan yang tinggi besar, hitam dan berbulu dan hitam. Dan sosok itu tuh masih menyerupai manusia kan, tetapi tuh dengan mata yang bersinar merah, tinggi, yang dengan postur yang itu nggak sama seperti orang-orang di Indonesia, tinggi besar. Jadi kayak genderuwo, kalau di Jawa mungkin ya itu kayak genderuwo. Nah, Suanggi ini itu adalah pelaku ilmu hitam ya. Dan gini mas, pelaku ilmu hitamnya itu tuh bukan seperti yang masnya tahu di Jawa. Masnya kan dari Jawa. Jadi kalau di Jawa itu ada mungkin sejenis pesugihan pocong atau
pesugihan kera atau kanuragan yang itu tuh bisa menembus ruangan untuk mencuri, untuk ini enggak mas. Ini sejenis seperti itu, akan tetapi orang yang mempelajari ilmu Swangi ini itu dapat kekuatan untuk membunuh ya. Jadi dia ini tuh bisa dengan cepat berlari dan dengan cepat melewati lubang-lubang yang itu kecil ya, sekalipun itu lubang kunci. Nah, memang gini mas, di sini tuh memang terkenal seperti itu dengan pelaku ilmu hitam seperti itu mas. Jadi kalau siang, kalau berbaur dengan warga itu biasa kayak gitu. Jadi orang yang pelaku itu biasa, tapi ada perbedaan. Bau keringat dari orang ini tuh kayak bau kuskus. Jadi kuskus tuh apa ya? Mungkin sejenis hewan yang ada di Papua sana, dan itu aromanya seperti itu. Nah, masnya hati-hati mas di sini kayak gitu. Dan mungkin istrinya masnya itu amit-amit ya mas mau dibunuh tadi malam itu untuk meningkatkan energi dari makhluk itu. Jadi makhluk jadi-jadian Swangi ini tuh beberapa waktu itu tuh memang akan mencari sosok orang, dan itu tuh sosok orang tadi tuh dibunuh dan diambil salah satu organnya. Nah, itu menjadikan sosok tadi itu jadi-jadian itu tuh menjadi lebih kuat lagi. Dan gini mas, Swangi ini tuh biasanya diperuntukkan itu kayak ilmu santet mas kalau di Jawa. Jadi kalau ilmu Jawa kan di santet itu mengirim jin ya, mengirim itu suruhan-suruhan. Nah kalau di daerah Papua ini itu yang dikirim adalah sosok Swangi untuk membunuh kayak gitu, seperti itu. Dan jujur gue juga itu dari kiriman cerita ini ya, itu tuh gue juga itu hal baru ya. Jadi gue baru dengar yang namanya Swangi, dan yaitu kayak sosok jadi-jadian dari daerah Papua sana. Dan gue terima kasih kepada Siti ya, Siti temen gue kampus yang udah ngirimin cerita ini. Jadi biar kawan-kawan yang ngedenger sama ngelihat video ini jadi sama-sama tahu. Gue juga ini kayak ya hal baru ya, seperti itu. Dan mohon maaf apabila banyak kata-kata yang gue sampaikan itu agak membingungkan ya, karena gue juga tuh ya bingung mau nyampeinnya gimana, karena jujur cerita ini tuh dikirim dengan pendek ya, tapi gue tahu poin-poinnya. Oh ini kesini seperti itu. Mohon maaf apabila kata-kata yang gue sampaikan banyak salahnya, dan insya Allah gue akan perbaiki untuk kedepannya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah mau dengerin, udah mau ngelihat video-video di channel ini. Terima kasih yang udah mau ninggalin komentar, udah ngasih like ataupun share. Gue sangat terima kasih. Dan gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.